Perkenalkan, nama saya Olivia Giraldine dengan NIM 210803094. Oke, pembahasan kali ini adalah integral parsial. Nah, untuk pembahasan integral parsial, saya sudah menyediakan satu soal untuk kita bahas di dalam video ini. Yang dimana soalnya itu adalah integral x akar x tambah 2 dx. Nah, kita kan menyelesaikan dengan integral parsial, di mana kita ketahui rumus umum dari integral parsial itu adalah integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Nah, untuk itu kita pasti mencari turunan dari u dan juga v-nya. Nah, untuk itu kan kita sudah mendapatkan bahwa x itu sama dengan u, akar x tambah 2 dx itu sama dengan dv. Nah, kita carilah turunan dari du. Turunan u terhadap x itu sama dengan 1. Jadi, x itu turunannya 1. Jadi, kita dapatlah du-nya itu sama dengan dx. Nah, untuk du sama dengan dx itu tinggal dikali silang saja. Nah, untuk mencari v, kita ambil dari akar x tambah 2 dx. Nah, jadi dv sama dengan x tambah 2 pangkat setengah. Kenapa kita pakai pangkat? Karena untuk di integral, kita memakai pangkat. Kita operasikan pangkatnya, bukan akarnya. Jadi kita jabarkan menggunakan pangkat saja dulu. Oke, kita dapatlah v-nya menggunakan integral seperti biasa. Jadi integral x tambah 2 pangkat setengah. Jadi kita integral seperti biasa, 1 per setengah tambah 1. Jadi 1 per 3 per 2. Kita balikkan jadi v-nya itu 2 per 3 dikali x tambah 2 pangkat 3 per 2. Kita dapat v-nya, kita dapat turunan u-nya, kita dapat v-nya, dan juga kita dapat turunan dari v-nya. Nah, kita selesaikanlah soal ini menggunakan teknik integral parsial, yang dimana tadi rumus umumnya integral u dikali dv sama dengan u dikali v dikurang integral v dikali du. Nah, tadi kan integral u-nya kita masukkanlah integral u seperti soal ini. Integral u dikali dv, ya kita tulislah integral u dikali dv yang seperti soal ini sama dengan u dikali v. U-nya tadi x dikali v. V-nya tadi 2 per 3 dikali x tambah 2 pangkat 3 per 2 dikurang integral v-nya itu 2 per 3 dikali x tambah 2 pangkat 3 per 2 dikali du-nya kan sama dengan dx. Jadi kita gantikan dengan dx. Nah, kita operasikanlah ini, kita sederhanakan. Jadi 2 per 3 x kita kalikan 2 per 3 ini dikali x, 2 per 3 x tambah 2 pangkat 3 per 2 dikurang, ini kan bisa dipindahkan ke depan, jadi 2 per 3 integral x tambah 2 pangkat 3 per 2 dx. Untuk itu kita integralkanlah ini. Jadi 2 per 3 x dikali x tambah 2 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3 per 2 ditambah 1 per 3 per 2 tambah 1. Jadi 1 per 5 per 2. Kita balikkan jadi 2 per 5. Jadi 2 per 3 dikali 2 per 5 kali x tambah 2 pangkat 5 per 2 tambah c. Maka dari itu kita jabarkanlah x tambah 2 pangkat 5 per 2. Jadi dia 2 per 3 x kali x tambah 2 pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 3 kali 2 per 5 dikali x tambah 2 pangkat 3 per 2 kali x tambah 2 pangkat 1. Jadi 3 per 2 ditambah 1 yaitu 5 per 2. Sama saja, cumanya ini kita jabarkan saja. Nah, selanjutnya kita operasikanlah. Kita dapat hasilnya 2 per 3 x dikali x tambah 2 pangkat 3 per 2 x dikurang 2 per 5 x tambah 2 tambah c. Kita
dapatlah hasil dari ini yaitu 2/15 dikali 3x kurang 2 dikali x tambah 2 akar x tambah 2 tambah c. Seperti itu untuk integral parsial. Nah, kali ini kita akan bahas integral trigonometri. Untuk pembahasan integral trigonometri, saya sudah menyediakan satu soal, yaitu integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx. Kita integralkan trigonometri ini. Nah, untuk itu kita menjawab integral ini. Dimana penyelesaiannya integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx. Nah, kita jabarkan dulu sin pangkat 3x nya ini biar lebih gampang. Jadi dimana integral sin x dikali sin kuadrat x cos kuadrat x dx. Nah, untuk sin kuadrat x kita ubah menjadi 1 kurang cos kuadrat x. Jadi integral sin x dikali 1 kurang cos kuadrat x dikali cos kuadrat x dx. Jadi kita misalkanlah dulu cos x itu sama dengan u sama dengan cos x, maka turunan u terhadap x yaitu minus sin x. Turunan cos x kan minus sin x. Kita ketahui bahwa turunan cos x itu minus sin x. Jadi kita buatlah integral sin x dikali 1 kurang u kuadrat, karena cos kuadrat x jadi u kuadrat dikali u kuadrat cos kuadrat x dikali dx, dikali silang du per dx dikali silang sama minus sin x. Jadi dx nya itu sama dengan du per minus sin x. Jadi kita sin x nya ini saling membagi, maka kita dapatlah hasilnya integral minus integral kan saling membagi nih, saling membagi, tapi di sini ada minusnya, kita pindahkan jadi minus integral 1 kurang u kuadrat dikali u kuadrat du. Maka kita integralkanlah satu-satu. Jadi maksudnya kita kali silang dulu. Minus integral u kuadrat kurang u pangkat 4 du. Kita integralkanlah satu-satu, jadi minus integral u kuadrat du ditambah integral u pangkat 4 du. Jadi kita integralkanlah satu-satu ini, kita dapatlah hasilnya minus 1/3 u pangkat 3 ditambah 1/5 u pangkat 5, karena kan ini pangkat 2 dan juga ini pangkat 4. Pangkatnya ditambah dengan 1 ditambah c. Maka kita gantikanlah, masukkan kembali u-nya ini adalah cos x. Jadi kita masukkan kembali cos x. Jadi minus 1/3 cos pangkat 3x ditambah 1/5 cos pangkat 5x ditambah c. Seperti itu untuk penyelesaian integral trigonometri. Selanjutnya kita akan bahas integral tak tentu. Nah, untuk integral tak tentu saya sudah menyediakan satu soal yang dimana integral x tambah 3 dikali x kurang 2 dx. Kita selesaikan. Yang pertama itu kita harus kalikan dulu x tambah 3 dikali x kurang 2 dx. Kita kalikan dulu untuk menyederhanakannya. Nah, kita kalikan x dikali x kuadrat, x dikali minus 2x, 3 dikali x, positif 3x, positif 3 dikali minus 2 yaitu minus 6 dx. Untuk itu kita selesaikan, operasikan sesama variabel yang bisa kita operasikan. Jadi integral x kuadrat ditambah x, karena minus 2 ditambah 3 yaitu 1, jadi kita tulis aja
X dikurang 6dx. Kita integralkanlah seperti biasa, kita integralkan satu-satu seperti biasa. Integral dari x kuadrat yaitu 1 per 1 tambah 2 x 1 tambah 2 tambah 1. Jadi ditambah 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 dikurang integral dari 6 yaitu 6x ditambah c. Maka dapatlah hasilnya 1 per 3x pangkat 3 ditambah 1 per 2x pangkat 2 dikurang 6x ditambah c. Begitulah penyelesaian soal dari integral tak tentu. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas deret Taylor dan Maclaurin. Untuk pembahasan deret Taylor dan Maclaurin, di sini saya sudah menyediakan slide ini untuk kita bahas. Nih, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan e pangkat x. Nah, fungsi ini istimewa ya. Kita turunkan sekali, hasilnya e pangkat x. Nah, turunkan 2 kali, e pangkat x juga. Diturunkan berapapun, sebanyak berapapun, ini tetap hasilnya e pangkat x. Jadi setiap turunan ke n-nya adalah e pangkat x itu sendiri. Nah, dapat diartikan bahwa turunan ke n tambah 1 itu karena dia e pangkat x, ini merupakan fungsi yang kontinu di mana-mana karena e pangkat x itu sendiri. Nah, dapat diartikan lemma yang ini dapat terpenuhi akibatnya si Rn x-nya akan menuju 0. Nah, ketika Rn x-nya menuju 0, maka fungsinya sama dengan deret galatnya. Nah, sekarang karena tadi turunannya ke n, dari situ sama dengan e pangkat x, berarti turunan ke n dari f di titik 0 adalah e pangkat 0 sama dengan 1. Sama dengan 1. Oke, jadi an sama dengan f pangkat n 0 per n faktorial sama dengan 1 per n faktorial itu sendiri. Nah, jadi deret Taylor-nya itu adalah e pangkat x sigma 1 per n faktorial x pangkat n dengan batas n sama dengan 0 sampai n sama dengan k hingga untuk setiap x. Nah, karena tadi Rnx-nya menuju 0, maka deret Maclaurin-nya sama dengan fungsinya. Nah, karena lemma dipenuhi dengan setiap x bilangan real, maka persamaan ini dipenuhi juga untuk setiap x bilangan real. Jadi, untuk deret Taylor-nya itu ini dan deret Maclaurin-nya sama dengan fungsinya. Itu yang saya bahas untuk deret Taylor dan Maclaurin di video kali ini. Kali ini kita akan membahas limit dan kekontinuan. Untuk pembahasan limit dan kekontinuan, saya menyediakan satu soal untuk kita bahas di video kali ini, yang dimana soalnya yaitu katanya periksalah apakah fungsi di bawah ini kontinu di x sama dengan 2, yang dimana fungsinya itu x tambah 1, x lebih kecil dari 2, x kuadrat kurang 1, x lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk fungsi kali ini kan fungsi yang banyak aturan, yang dimana syaratnya itu syarat fx kontinu di x sama dengan 2, yaitu yang pertama itu fx harus ada, yang kedua limit fx x menuju 2 itu ada, yang ketiga limit fx x menuju 2 itu sama dengan f2. Nah, untuk itu pada fungsi ini f2 yang sama dengan 2 ada di bawah. Ini ada di bawah karena x lebih besar sama dengan 2. Nah, fungsi yang berlaku itu x kuadrat kurang 1. Maka kita substitusikanlah 2 ini ke x kuadrat kurang 1. Yang dimana itu hasilnya 2 kuadrat kurang 1 yaitu sama dengan 3. Nah,
syarat yang pertama itu terpenuhi. Kita cek lagi syarat yang kedua. Selanjutnya kita cek syarat yang kedua, yang dimana syarat kedua yaitu limit fx menuju 2 itu ada. Nah, kita lihat limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit kiri berarti limit menuju titik x sama dengan 2. Nah, dari kiri artinya fungsinya adalah fungsi yang x lebih kecil dari 2, yang dimana yaitu fungsi yang di atas ini. Maka limitnya, limit fx x menuju 2 dari kiri sama dengan limit x tambah 1 x menuju 2 dari kiri, yaitu sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk limit kanan fungsi yang lebih besar dari 2, yaitu fungsi yang di atas ini, fungsi yang lebih besar dari 2. Maka limit x dari kanan, limit x menuju 2 dari kanan, fx sama dengan limit x menuju 2 dari kanan, x kuadrat dikurang 1. Jadi 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kita bisa lihat bahwa limit kiri dan limit kanannya ini sama dengan 3, sama-sama dengan 3. Jadi sama nilainya. Maka kita simpulkan nilai limit x menuju 2fx sama dengan 3 itu terpenuhi. Jadi untuk syarat yang kedua itu terpenuhi. Selanjutnya kita periksa syarat yang ketiga ya. Oke? Kita periksa syarat yang ketiga, apakah nilai dari limit fx x menuju 2 sama dengan 2. Nih, kan kita cek lah, kan? Apakah benar? Nah, bisa kita lihat nilai fungsinya ini 3. Dan nilai dari limit sama dengan nilai fungsinya. Nah, artinya nilai limit sama dengan fungsinya. Jadi, syarat yang ketiga terpenuhi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa fx kontinu di x sama dengan 2. Fx fungsi ini kontinu di x sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Lagrange multiple. Di sini kalau kita membahas Lagrange multiple, saya sudah menyediakan satu soal untuk kita bahas di video ini. Yang dimana kata soalnya, suatu pabrik memproduksi 2 macam mesin X dan Y, dan fungsi ongkos gabungannya adalah C x, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy dikurang 6y. Nah, untuk meminimumkan biaya, berapa banyak mesin dari setiap jenis harus produksi jika keseluruhannya harus berjumlah 42 mesin. Nah, kita dapat mengerjakannya. Kita buat dulu persyaratan yang harus dipenuhi, yang dimana 2 macam mesin yang berjumlah 42 mesin X dan Y, berarti X ditambah Y sama dengan 42. Kemudian kita anggap dia sebagai fungsi G X, Y, yang dimana sama dengan X tambah Y dikurang 42. Nah, dari sini kita dapat fungsi penolong yang terdiri dari fungsi ongkos gabungan ditambah fungsi syarat tadi. Fungsi syaratnya ini. Yang dimana sehingga kita mendapatkan syarat-syarat yang perlunya gitu. Fungsi penolongnya f x, y lambda sama dengan c x, y ditambah lambda dikali g x, y. Yang dimana itu fungsi gabungannya ditambah persyaratannya tadi, itulah fungsi penolongnya. Jadi x kuadrat tambah 3xy dikurang 6y ditambah lambda dikali x tambah y dikurang 42.
Nah, kita dapatlah syarat-syarat perlunya. Yang pertama itu ada kita turunkan f terhadap x sehingga itu sama dengan 0. Kita dapatlah 2x tambah 3y ditambah lambda dikali 1 sama dengan 0. Kita dapatlah 2x tambah 3y tambah lambda sama dengan 0. Yang kedua, kita turunkan terhadap y, maka kita dapatlah 3x dikurang 6 ditambah lambda dikali 1 sama dengan 0. Maka hasilnya 3x tambah lambda sama dengan 6. Yang ketiga, kita turunkan terhadap lambda. Jadi x tambah y dikurang 42 sama dengan 0. Jadi kita dapatlah x tambah y sama dengan 42. Nah, kita misalkan nih 2x tambah 3y tambah lambda sama dengan 0 persamaan 1. Yang ini persamaan 2. X tambah y sama dengan 42 itu sama dengan persamaan 3. Nah, kita substitusikan dulu lah 3x tambah lambda sama dengan 6 ini untuk mencari x-nya. Jadi kita cari dulu x-nya lah ya kan. Jadi kan 3x tambah lambda sama dengan 6. Jadi 3x sama dengan 6 kurang lambda. Jadi kita dapatlah x-nya ini 2 dikurang 1/3 lambda. Nah, kita substitusikanlah ke persamaan yang ketiga untuk kita peroleh y-nya. Jadi kita peroleh y-nya dengan mensubstitusikan si x, yang dimana x tambah y sama dengan 42. Jadi x tadi 2 kurang 1/3 lambda ditambah y sama dengan 42. Jadi y-nya itu sama dengan 40 ditambah 1/3 lambda. Nah, x dan y ini substitusi ke persamaan 1. Maka 2 dikali 2 dikurang 1/3 lambda ditambah 3 dikali 40 tambah 1/3 lambda ditambah lambda sama dengan 0. Kita sama dengankan dengan 0. Maka kita dapat penyederhanaannya yaitu 4 dikurang 2/3 lambda ditambah 120 ditambah lambda ditambah lambda sama dengan 0. Jadi ini kan minus 2/3 lambda ditambah 2 lambda yaitu 4/3 lambda ditambah 120 tambah 4 124 sama dengan 0. Jadi kita dapat 4/3 lambda sama dengan 124. Kita dapatlah lambdanya itu sama dengan minus 93. Nah, dari lambda ini kita perolehlah si x-nya. X-nya tadi kan 2 dikurang 1/3 lambda. Jadi kita substitusikanlah lambdanya ini, minus 93-nya ini. Jadi 2 dikurang 1/3 dikali minus 93. Jadi sama dengan 2 ditambah 31 yaitu 33. Kita peroleh juga si y-nya itu. Y-nya kan sama dengan 40 ditambah 1/3 lambda. Jadi kita substitusikan 40 ditambah 1/3 dikali minus 93. Jadi sama dengan 40 dikurang 31 sama dengan 9. Nah, kita sudah dapatlah jumlah mesin X yang harus kita produksi sebanyak 33. Dan mesinnya yang harus kita produksi itu sebanyak 9. Nah, kalau kita jumlahkan 33 ditambah 9 yaitu 42. Jadi terpenuhi persyaratan yang harus dipenuhi X tambah Y sama dengan 42. Jadi ini terpenuhi dengan syarat X tambah Y sama dengan 42. Begitulah pembahasan tentang soal Lagrange multiple. Di sini kita akan membahas yang selanjutnya yaitu maksima dan minima, yang dimana kita akan membahas satu soal yang dikatakan tentukanlah titik-titik kritis serta nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x per 1 tambah x kuadrat pada selang minus 1 dan sampai 4. Nah, untuk ujung-ujung selangnya di sini kita punya x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 4. Kemudian untuk titik stasionernya kita cari dengan turunan pertamanya. Karena bentuk pembagian jadi kita buat
U per V. Jadi ini kita buat U per V. Ya. U per V yang dimana U sama dengan X, U sama dengan X, U aksen sama dengan 1, V-nya yaitu 1 tambah X kuadrat, yang dimana V aksennya sama dengan 2X. Jadi turunan pertamanya adalah U aksen V yaitu 1 ditambah X kuadrat. 1 ditambah X kuadrat dikurangi U V aksen yaitu 2X kali X. 2X dikali X itu 2X kuadrat. Nah, dibagi dengan V kuadrat. Jadi 1 tambah X kuadrat dikuadratkan lagi. Jadi hasilnya itu 1 kurang X kuadrat per 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan lagi. Kita buat turunannya ini menjadi sama dengan 0. Nih, sama dengan 0. Karena kita sedang mencari titik stasionernya, maka turunannya kita faktorkan menjadi 1 dikurang X dikali 1 ditambah X per 1 ditambah X kuadrat dikuadratkan kembali lagi sama dengan 0. Nah, nilai X yang memuat persamaan ini sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1. Yang kita peroleh dari pembilangnya ya. Nah, kemudian untuk titik singularnya tidak ada, meskipun fungsi di soal ini adalah fungsi rasional atau pecahan, tetapi kita bisa lihat untuk penyebutnya. Penyebutnya sendiri itu 1 tambah X kuadrat. Nah, ini untuk nilai yang X yang berapapun akan selalu bernilai positif. Jadi, 1 ditambah X kuadrat ini tidak akan mungkin bernilai 0. Jadi, untuk titik singularnya tidak ada. Nah, untuk selanjutnya, untuk titik kritisnya, kita punya 3, yaitu F-1, F1, dan juga F4. Jadi, F-1, F4, F1. Kemudian kita cari mana yang memberikan nilai maksimum dan minimum. Sebelum kita ketahui ini, kita carilah dulu. Kita jabarkan dulu F-1, kita masukkan ke fungsinya ini. Mana? min 1 per 1 tambah min 1 kuadrat sama dengan min setengah. Sedangkan F4 itu 4 per 1 tambah 4 kuadrat sama dengan 4 per 16 tambah 1, 17. F1-nya 1 per 1 tambah 1 kuadrat sama dengan setengah. Jadi kita dapatlah nilai minimumnya itu minus setengah dan nilai yang paling besar yaitu setengah. Jadi nilai minimumnya minus setengah dan nilai maksimumnya setengah. Jadi kesimpulannya di F-1 sama dengan minus setengah itu nilai minimum. Kemudian di F1 sama dengan setengah itu adalah nilai maksimum. Demikian penjelasan tentang maksima dan minima. Sekiranya kalian mengerti apa yang saya jelaskan di video ini. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dengan 3 variabel, yang dimana di sini katanya soalnya carilah daerah asal untuk masing-masing fungsi berikut dan jelaskan permukaan ketinggian untuk F, X, Y, Z, yang dimana itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 1. Nah, solusinya itu untuk menghindari akar bilangan negatif, maka bilangan terurut X, Y, Z ini harus memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu lebih dari 1. Karena kan menghindari bilangan yang negatif, kita harus lebih dari sama dengan 1. Nah, sehingga daerah asal fungsi F terdiri dari semua titik X, Y, Z yang terletak pada atau di luar lingkaran satuan. Nah, permukaan ketinggian dari fungsi F adalah permukaan di ruang 3 yang memenuhi F, X, Y, Z, di mana
akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 1 itu sama dengan C. Nah, selama C-nya ini lebih besar sama dengan 0, hubungan ini menunjukkan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan C tambah 1 itu sebuah bola yang berpusat di titik asal 0, 0, dan 0. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita itu akan membahas integral lipat 3. Dimana soalnya ini katanya integral lipat 3 yang pertama itu batas bawahnya itu 1, batas atasnya 3, yang kedua batas bawahnya minus 1, batas atasnya 1, integral batas bawahnya 0, batas atasnya 2, X tambah 2, Y kurang Z, dx, dy, dz. Nah, caranya gimana kita menyelesaikan integral lipat 3 ini yang banyak banget integralnya? Yang pertama kita kerjakan dari dalam terlebih dahulu, yang dari sini dulu. Dari sini terlebih dahulu kita integralkan terhadap dx. Lalu hasilnya nanti kita integralkan terhadap dy. Lalu hasilnya nanti kita integralkan lagi terhadap dz. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkanlah hasil integral lipat 3-nya ini. Nah, langsung saja kita selesaikan. Katanya kan pertama kan kita integralkan dulu ke dx kan. Kita integralkan terhadap dx. Jadi integralkanlah ini. Jadi integral terhadap dx yaitu setengah x kuadrat tambah 2y x dikurang zx dengan batas 2 dan 0. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0, dy dz. Selanjutnya kita masukkanlah batasnya ini ke dalam. Ini mana integral batas bawah 1, batas atas 3, integral batas bawah minus 1, batas atas 1, yang dimana kita masukkan batasnya yang dx ini itu 2 setengah dikali 2 pangkat 2 ditambah 2y dikali 2 dikurang z dikali 2 dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Batas bawahnya itu kan 0. Jadi setiap perkalian yang dikalikan 0 kan hasilnya 0. Jadi kita langsung saja dikurang 0 dy dz. Nah, dapatlah hasilnya 2 ditambah 4y dikurang 2z. Nah, selanjutnya kita integralkan lagi terhadap y, terhadap dy. Nah, kita integral terhadap dy. Jadi 2y ditambah 4/2y kuadrat dikurang 2zy dz. Sama dengan integral batas bawah 1, batas atas 3. Kita sederhanakan ini 4/2 ini. 2y ditambah 2y kuadrat dikurang 2zy. Ini mana tadi batasnya itu kan batas bawahnya itu minus 1, batas atasnya 1. Jadi batas atasnya 1, batas bawahnya minus 1 dz. Kita masukkanlah batasnya ini ke dalam operasi ini. Jadi integral batas bawah 1, batas atas 3, 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 2z dikali 1 dikurang batas bawahnya minus 1. Jadi dikurang 2 dikali minus 1 ditambah 2 dikali minus 1 pangkat 2 dikurang 2z 2z dikali minus 1 dz. Maka dari itu kita dapatlah hasil operasinya integral batas bawah 1, batas atas 3, yaitu 2 ditambah 2 dikurang 2z dikurang minus 2 ditambah 2 ditambah 2z dikali dz. Nah, kita jumlahkanlah, operasikanlah ini. Maka kita dapatlah 4 dikurang 2z ditambah 2 dikurang 2 dikurang 2z dz.
Ini 2 dikurang 2 habis, minus 2Z dikurang minus 2Z, minus 4Z. 4 dikurang 2, hasilnya 4. Jadi 4 dikurang 4Z. Jadi tinggal integral batas bawah 1, batas atas 3, 4 dikurang 4Z dz. Kita integralkan lagi lah terhadap dz. Jadi 4Z dikurang 4 per 2Z kuadrat dengan batas atas 3, batas bawah 1, itu sama dengan 4Z dikurang 2Z kuadrat. Batas atas 3, batas bawah 1. Kita masukkanlah batasnya ini ke operasi ini. Jadi 4 kali 3 dikurang 2 kali 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikurang 2 kali 1 kuadrat. Nah, ini dapatlah hasilnya minus 6 dikurang 4 kali 1, 4 dikurang 2 kali 1 pangkat 2, 1 dikali 2, 4 kurang 2, 2. Jadi minus 6 dikurang 2 sama dengan minus 8. Jadi hasil integral lipat 3x tambah 2y kurang z dx dy dz yaitu minus 8. Nah, selanjutnya kita akan membahas derivasi parsial, dimana soalnya itu z sama dengan x tambah y per x kurang y. Nah, kita selesaikanlah ini fungsi ini menggunakan derivatif parsial. Yang pertama kita rasionalkan terlebih dahulu fungsi yang di atas ini. Jadi kita rasionalkan dengan kita misalkan ini u, ini v. Jadi dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, kita dapatlah do z per do x. Do z per do x sama dengan 1 dikali x kurang y dikurang x tambah y dikali 1 per x kurang y kuadrat sama dengan ini hasilnya min 2y per x kurang y pangkat 2. Jadi dia hasil dari do z per do x itu sama dengan minus 2y per x kurang y kuadrat. Fungsi x diturunkan terhadap x itu sama dengan minus 2y per x kurang y kuadrat. Selanjutnya fungsi z diturunkan terhadap y itu sama dengan kita rasionalkan lagi seperti biasa. Jadi 1 dikurang x kurang y dikurang x tambah y dikali minus 1. Karena ini kan terhadap y, sedangkan ini terhadap x. Jadi dia minus 1 per x kurang y kuadrat sama dengan 2x per x kurang y pangkat 2. Seperti itu untuk derivatif parsial. Selanjutnya kita akan membahas conjugation dalam kalkulus. Yang saya akan bahas ini parabola ya. Nah, katanya di sini carilah fokus dan direktrix parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan 12x. Nah, kita diminta untuk mencari fokus dan direktrixnya parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan 12x. Nah, kita ingat rumus umum persamaan parabola yaitu bentuknya y kuadrat. Kita kemungkinan memiliki parabola yang terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Nah, rumus umumnya y kuadrat sama dengan 4px. Jadi 4p sama dengan 12. Jadi kita dapatlah p-nya itu sama dengan 3. Maka nilai titik fokusnya di 3,0. Karena kan p,0 fokusnya itu p,0. Jadi kita dapatlah titik fokusnya 3,0.
Kemudian direktrisnya kita ingat, direktris L adalah minus dari P. Kita akan mendapatkan direktrisnya adalah X sama dengan minus dari P, P-nya 3, minus 3. Maka direktris di garis X sama dengan minus 3. Jadi, yang dikatakan direktris di garis X minus 3 itu ini. Direktris, ini dia. Direktris X sama dengan minus P, yaitu P-nya itu 3. Yang dimana titik fokusnya itu 3,0. Ini dia. Titik fokusnya ini, fokus F P,0, 3,0. Oke. Dan X-nya itu sama dengan minus 3, yaitu ini. Direktrisnya. Oke. Demikian penjelasan dari conic section. Semoga kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Terima kasih.